Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Nur Rahmat Teguh Wibowo. Nama panggilan Rahmat, Prodi RSTC kelas D. Izin Bapak, izin mempresentasikan mengenai review jurnal transportasi, yaitu pemodelan prediktif parkir menggunakan pembelajaran mesin yang ditulis oleh Yilun Yang dan Jingdon Obien. Untuk pendahuluan, permasalahan utamanya yaitu truk angkutan barang menggunakan truk di Amerika Serikat telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh pertumbuhan e-commerce, globalisasi, dan praktik pengiriman tepat waktu. Nah, ini memperparah tantangan untuk pengemudi truk untuk menemukan tempat parkir khusus truk itu. Jadi, untuk membantu pengemudi membuat keputusan parkir yang lebih aman dan efisien, beberapa negara menerapkan sistem informasi secara real-time mengenai informasi parkir kepada pengemudi truk. Jadi, meskipun sistem informasi parkir truk menyediakan informasi pemanfaatan waktu yang nyata, namun masih belum bisa menjawab kebutuhan tempat parkir pada waktu kedatangan yang direncanakan. Nah, pertama di sini ada sistem TPIMS yaitu Truck Parking Information and Management System. Jadi sistem TPIMS ini yaitu memiliki keunggulan berupa pemantauan waktu yang nyata atau secara real time. Jadi TPIMS mampu memantau dan mendeteksi ketersediaan ruang parkir di fasilitas publik maupun pribadi secara langsung melalui sensor. Namun, ini menjadi titik kelemahan dari sistem TPIMS, ya, di mana keterbatasan wawasan prediktif meskipun menyediakan data waktu yang nyata. Jadi, pengemudi seringkali membutuhkan informasi tentang ketersediaan parkir pada waktu kedatangan mereka yang direncanakan, bukan hanya kondisi saat ini. Ini dikembangkan oleh Iowa State University. Dan untuk kontribusi penelitian, pada model ini terdapat empat kontribusi penelitian. Yang pertama yaitu pengembangan model. Jadi, mengembangkan model yang prediksi jangka panjang yang memberikan perkiraan ketersediaan parkir truk sehari dan seminggu ke depan itu gunanya untuk mendukung perencanaan perjalanan. Kemudian yang kedua yaitu integrasi data multisumber. Jadi dari berbagai sumber data yang digunakan yaitu mengintegrasikan data multisumber termasuk arus parkir, volume lalu lintas truk, dan kondisi cuaca untuk meningkatkan akurasi prediksi model perjalanan. Yang ketiga, perbandingan kinerja model, yaitu dengan membandingkan kinerja model spesifik lokasi dan model umum, serta menggunakan data hari sebelumnya versus data minggu sebelumnya untuk menunjukkan trade-off antara akurasi prediksi dan kompleksitas pengintegrasian berbagai sumber data. Dan yang keempat yaitu pengembangan sistem LSTM atau berbasis long short term memory. Jadi ini gunanya untuk prediksi jangka pendek. Jadi hanya menggunakan data arus parkir dan memperkenalkan visualisasi atau waktu populer untuk memberikan wawasan prediktif dalam antarmuka TPIMS yang intuitif dan ramah pengguna. Nah, ini untuk kedalaman data dari LSTM, data yang digunakan yang pertama adalah ada skala temporal, yaitu data selama 1 tahun dengan resolusi tinggi, pembaruan setiap 5 menit. Lalu ada cakupan spasial, mencakup 43 lokasi di koridor Iowa, mengintegrasikan data dari situs hulu atau upstream dan hilir downstream untuk melihat ketergantungan antar lokasi. Dan yang ketiga, multisumber data. Jadi, gabungan dari aliran parkir tadi, sensor in-ground, volume lalu lintas truk sensor ATR atau ITS, dan data cuaca mendetail seperti suhu jalan, visibilitas, dan presipitasi. Yang keempat, pemodelan siklus, yaitu menggunakan fungsi sinus dan kosinus untuk menangkap pola berulang secara harian dan tahunan dalam deret waktu. Dan yang kelima, yaitu kualitas datanya melalui proses pembersihan outlier dan imputasi linear untuk menangkap pola yang konsisten bagi model LSTM. Untuk pengembangan dari model LSTM ini, model LSTM Long Short Term Memory dalam penelitian ini diimplementasikan melalui arsitektur yang disebut TPSUP atau Truck Parking Site Utilization Prediction. Model ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengemudi truk saat sedang dalam perjalanan atau en route.
dengan memberikan prediksi ketersediaan parkir jangka panjang, pendek yang sangat akurat. Bisa dilihat dalam gambar ini mesin navigator real time-nya. Jadi dalam analisis arus parkir untuk prediksi 1 jam ke depan, pertama ada tantangan inroad-nya yaitu mengumpulkan data cuaca, data lalu lintas secara real time terlalu berat dan lambat. Jadi sistem butuh solusi yang cepat dan mandiri. Jadi pendekatan TPUSUP dalam sistem LSTM ini eh, bisa menganalisis data arus parkir itu sendiri dengan untuk memprediksi 1 jam ke depan. Lalu keunggulan arsitekturnya berupa memecahkan masalah degradasi memori. Jadi ia tahu, AI ini tahu informasi mana yang harus diingat pola panjang dan mana yang harus dilupakan seperti fluktuasi acak. Dan performanya ini errornya sangat rendah, RMSE-nya berupa senilai 0,0429 dengan waktu pelatihan 650 detik. Nah, kelebihannya dari proses LSTM ini, performanya diukur menggunakan RMSE, Root Mean Square Error. Ya, jadi semakin kecil nilai RMSE, semakin tingkat akurasinya prediksinya itu tinggi. Nah, untuk jangkauan waktu 1 hari sampai 1 minggu ke depan itu untuk yang GB gradient boosting atau perencanaan, untuk LSTM-nya navigasinya 1 jam ke depan. Kebutuhan data seperti berat ya untuk yang gradient boosting berupa cuaca, volume, historis dan lain-lain. Untuk LSTM ini hanya ringan yaitu hanya data parkir. Tingkat errornya RMSE ini lebih besar ya 0,154 sedangkan LSTM 0,0429. Untuk fleksibilitasnya membutuhkan model spesifik tiap lokasi dan LSTM cepat beradaptasi secara dinamis. Jadi metode ensemble boosting ini unggul untuk perencanaan jarak jauh tapi deep learning LSTM ini sangat efisien untuk pembaruan instan. Hasil dan mekanismenya berdasarkan sumber yang tersedia, model prediksi pra-perjalanan atau predictive planning dirancang untuk membantu pengemudi truk memperkirakan ketersediaan rumah parkir 1 hari atau 1 minggu sebelum perjalanan. Jadi hasil mekanismenya yang pertama ini performanya terbaik dibanding yang lain karena penelitian ini membandingkan beberapa algoritma pembelajaran mesin berbasis pohon atau tree based untuk menemukan model yang paling akurat hasil utamanya. Lalu di sini ada model gradient boosting, spesifik situs atau site spesifik terpilih sebagai model dengan performa terbaik karena dia nilai root mean square-nya itu sebesar 0,154. Jadi perbandingan umumnya untuk model yang mencakup seluruh situs, bukan per situs, algoritma XGBoost ini memberikan hasil terbaik dengan nilai RMSE sebesar 0,166 saat menggunakan data pemanfaatan dari minggu sebelumnya. Jadi yang kedua, atribut dan data yang digunakan, akurasi prediksi pra perjalanan ini sangat bergantung pada integrasi berbagai sumber data, antara lain data historis tadi menggunakan data pemanfaatan dari hari sebelumnya atau minggu sebelumnya. Jadi model yang menggunakan data minggu sebelumnya terbukti lebih akurat karena mampu menangkap pola parkir mingguan yang konsisten. Lalu menggunakan data eksternal berupa model dimasukkan variabel tambahan seperti kondisi kondisi cuaca atau suhu permukaan jalan, presipitasi, visibilitas, dan volume lalu lintas di truk jalan raya. Dan yang ketiga, implementasi dalam fitur Popular Times, hasil prediksi dari model pra-perjalanan ini kemudian divisualisasikan untuk pengguna melalui fitur Popular Times. Visualisasi intuitif yaitu berupa grafik batang berwarna yang menunjukkan estimasi tingkat kepadatan di lokasi tertentu berdasarkan waktu dan hari yang dipilih. Untuk manfaat operasionalnya, jadi misalnya jika ada pengemudi yang berencana berhenti di suatu lokasi pada hari Kamis pukul 7 malam, ya, jadi fitur ini dapat menunjukkan estimasi pemanfaatan contoh 0,85 atau tersisa sekitar 7 ruang kosong parkir di daerah tersebut. Jadi sehingga pengemudi dapat memutuskan apakah lokasi tersebut aman untuk dijadikan tempat istirahat atau harus mencari alternatif lain. Terima kasih. Itu cukup sekian dari saya penjelasannya Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.